jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua serukan, Great is our God. Haleluya. Woo. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita sebelumnya, hari dan seterusnya. Puji Tuhan, maka hari ini kita datang dan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu dahsyat, begitu baik untuk kita semua. Amin. Mari bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kau Allah penopang hidup kami ya Tuhan. Maka kami bersorak bagi-Mu. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dengan hidupku. Amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau yang menopang hidup kami ya Tuhan. Bersama di dalam-Mu. Berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Berjalan bersama-Mu,
Maka hari ini Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita untuk kita bersyukur, memuji Dia Allah yang begitu baik bagi kita. Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
hidup kami. Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are royalty, and to you are royalty. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are royalty, and to you are royalty. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Glory bagimu. You are worthy of it all. Irama-rama ya Sunday. From you are royalty, to you are royalty. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are royalty, from you are royalty. To you are royalty. You deserve the glory. Kami memuji kebesaran-Mu. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are royalty, and to you are royalty. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are royalty, from you are royalty, and to you are royalty. You deserve the glory. From you are royalty, from you are royalty. To you are from you are royalty, and to you are royalty. From you are royalty, to you are royalty. You deserve the glory. Bagimu segala kemuliaan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang hidup dulu sekarang dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami berikan hanya bagi-Mu. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Allah, Raja dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu lewat hamba-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita telah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat-jemaat GBI-BCP Jodoh, para kekasih Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kembali berjumpa kita, dan ini kedua kalinya saya diperkenankan untuk sharing bagi Anda. Pertama kali tahun yang lalu, juga di bulan September saya datang ke Batam dan sharing bagi Bapak Ibu, bersama-sama muji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini juga kita bersama-sama lagi
Walaupun secara online, tapi saya percaya Tuhan melawat kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua sedang menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Ya, kondisi sekarang memang membuat setiap orang begitu cemas. Tapi saya percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan orang yang berletih lesu dan berbeban berat, saat datang kepadanya, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap orang yang mencari wajahnya. Boleh katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai sharing, saya ingin mengajak kita berdoa dahulu, biarlah Tuhan mengurapi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur jikalau Tuhan di hari yang Kau beri ini, di hari kami bisa memuji, menyembah Engkau, di hari kami bisa melihat kebaikan kemurahan-Mu yang tercurah melimpah-limpah atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur padamu. Kiranya Tuhan juga mengurapi setiap kami, dan Tuhan juga melawat setiap kami yang mengikuti ibadah streaming ini ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, yang sakit Tuhan, maka hadirat-Mu menyembuhkannya. Yang lemah Tuhan, lawatan-Mu menguatkannya. Dan yang terikat ya Tuhan, maka kemenangan, kemerdekaan, kelepasan akan terjadi di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan. Kami yang sudah lemah, kami yang sudah lesu, kami memperoleh kekuatan baru saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Saat kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih kami sungguh bersyukur, dan saat ini urapi kami Tuhan, beri kami mata yang untuk melihat dan telinga yang untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat, pewahyuan, dan beri kami kemampuan untuk mengerti isi hati-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami memperoleh iman melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap kekasih-kekasih-Mu yang perlu Engkau, yang mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, maka saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka tahun ini kita memasuki tahun yang disebut juga dengan tahun 5781. 18 September 2020 yang lalu, maka kita merayakan tahun baru. Tahun baru umat Israel, tahun 5781, yang disebut juga tahun Pe-Alef, yaitu tahun kebenaran, the year of righteousness. Tahun di mana Tuhan ingin setiap kita memperhatikan apa yang keluar daripada mulutnya, yaitu firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan, maka pada saat memasuki tahun ini, kita sedang mengalami, dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19, dan di negeri kita, maka pandemi ini juga sudah berjalan hampir setengah tahun lebih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa kita perlu mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari-hari ini? Karena jika tidak, maka kita akan menjadi letih lesu, kita akan menjadi kalah terhadap keadaan. Yesaya 48 ayat 18, maka firman Tuhan mencatat begini: sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus mengalir berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya ketika kita mau memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui perkataannya, setiap kita akan mendapatkan apa yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18 ini. Maka damai sejahtera kita di keadaan di mana situasi tidak menyenangkan, situasi mencemaskan,
kita memperoleh damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus adalah Jehovah Shalom, Tuhan atas damai sejahtera, Tuhan atas damai bagi diri kita. Dan juga kebahagiaan akan melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya dan Anda akan mendapatkannya. Satu hal, kita perhatikan kebenaran. Amin. Saya percaya kita akan mendapatkannya. Dan tuntunan daripada gereja kita, maka gereja kita sudah 2 bulan ini memberi tuntunan di Roma 6 ayat 13, yaitu kita diminta untuk menjadi senjata kebenaran. Firman Tuhan yang berbunyi, dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu sudah mati dan sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Tuhan mau kita menjadi senjata kebenarannya. Ketika saya merenungkan, kenapa Tuhan mau kita menjadi senjata kebenarannya? Dan saya dapatkan bahwa senjata kebenaran Tuhan, ketika kita Tuhan memakai kita, maka kita akan diurapi, kita akan diperlengkapi, supaya kita bisa menghadapi yang namanya kelaliman, yang namanya masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya maka kalau kita mau menjadi senjata kebenaran, maka kita perlu yang namanya kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 1 ayat 1 mencatat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 17 ayat 17 dicatat, kebenaranmu akan menguduskan, dan firmanmu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah Allah, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi ketika kita hendak dipakai menjadi alat kebenaran, senjata kebenaran, kita harus memiliki kebenaran, yaitu Tuhan itu sendiri, firman Tuhan. Dan kalau kita membaca di Yohanes 14 ayat 6, maka Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Seseorang yang hendak menjadi senjata kebenaran, maka dia harus memiliki kebenaran. Dia harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka dia harus dipenuhi oleh Roh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 mencatat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ketika kita mau menjadi senjata kebenaran, maka Yohanes 15 ayat 7 ini adalah salah satu tuntunan kita menjadi senjata kebenaran, yaitu kita ada di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam kita, kita akan memiliki kuasa. Dicatat, mintalah maka kamu akan menerimanya. Artinya ketika kita menjadi senjata kebenaran, maka kita akan menjadi kuat, kita menjadi penuh kuasa. Saya mendapatkan perenungan bahwa senjata tanpa amunisi, maka senjata itu tidak akan berkuasa. Seperti setiap kita orang percaya yang mau menjadi senjata kebenaran, kita dipakai Tuhan, tapi kita tidak memiliki amunisi atau peluru, yaitu firman Tuhan, maka kita tidak akan berguna. Tapi senjata yang memiliki amunisi, dan amunisi tersebut ada di dalam senjata, maka saat senjata dipakai, ditembakkan, maka senjata tersebut akan memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika Anda dan saya dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran, dan kita dipenuhi oleh firman Tuhan, pada saat kita dipakai Tuhan, maka kita adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dan katakan amin pada Allah yang luar biasa ini, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 mencatat, saat kita di luar dan tidak di dalam Tuhan,
maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi senjata kebenaran, maka kita harus ada di dalam kebenaran, dan kebenarannya ada di dalam kita. Tanpa firman Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak memiliki kuasa. Kalau kita membaca di Amsal 28 ayat 9, di sana dicatat, mengapa orang yang berdoa, maka kehendaknya tidak dikabulkan, karena mereka tidak menghiraukan yang namanya perintah Tuhan. Tapi saat kita mau mendengar perintah Tuhan, kita mau memasukkan kebenaran, yaitu firman Tuhan dalam diri kita, maka dicatat, mintalah, maka engkau akan menerimanya. Bukankah itu luar biasa? Yakobus 5 ayat 16 mencatat, doa orang benar didoakan dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka sangat besar kuasanya. Ketika kita dipenuhi kebenaran, doa yang kita pakai, yang kita doakan akan sangat besar kuasanya. Sehingga apa yang Anda minta saat ini, Anda sedang berdoa untuk kesesakan yang sedang Anda alami. Anda berdoa untuk masalah bisnis Anda di tengah pandemi. Anda berdoa untuk sakit yang Anda derita. Maka saat kebenaran ada dalam Anda, doa Anda adalah doa yang berkuasa. Boleh katakan amin? Haleluya. Saya percaya Anda memiliki doa yang luar biasa ketika Anda mulai mau membuka hati dan menyediakan diri Anda, menyerahkan anggota tubuh Anda menjadi senjata kebenaran Tuhan, dan mempersiapkan diri Anda menjadi senjata, yaitu memasukkan firman setiap hari. Hari demi hari firman Tuhan memenuhi hidup Anda, sehingga Anda menjadi senjata yang ampuh, senjata yang dahsyat. Orang percaya yang memiliki kekuatan doa yang luar biasa, orang percaya yang memiliki hikmat yang luar biasa, orang percaya yang dipenuhi kuasa yang luar biasa. Boleh katakan amin sekali lagi? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa kebenaran akan mengubahkan kehidupan kita, akan mengubahkan hidupku dan hidup Anda. Dan saat ini yang diinginkan Tuhan adalah Tuhan ingin mengubah setiap kita. Di tengah pandemik, di tengah keadaan kesesakan, Tuhan mau mengubah kita, mengubah Anda, mengubah saya, mengubah kita menjadi senjata kebenarannya. Dengan apa? Dengan kebenaran. Jika kita membaca di Hakim-Hakim 6, maka kita menemukan ada seorang bernama Gideon. Siapakah Gideon? Gideon adalah suku terkecil daripada suku Manasye. Dan Gideon pada saat itu keadaan daripada suku mereka sedang mengalami tekanan, mereka sedang mengalami ketakutan, dan mereka sedang ditindas oleh suku Midian. Dan mereka tidak berkuasa melepaskan diri daripada suku Midian. Tapi ketika Tuhan hadir dan Tuhan datang kepada Gideon, dan Tuhan berkata kepada Gideon bahwa engkaulah pahlawan gagah perkasa. Gideon berkata, tidak Tuhan, saya suku paling kecil. Kami adalah suku yang ditindas. Tidak mungkin saya bisa menjadi seorang pahlawan. Tapi selalu Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Dan Tuhan bertanya lagi, Tuhan berfirman lagi kepadanya bahwa aku akan menyertaimu dan engkau akan sanggup. Ketika Gideon mulai menerima dan memasukkan firman Tuhan, yaitu apa yang sudah didengar dari Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dan sudah didengar, dia masukkan di dalam hatinya bahwa pesan Tuhan kepadanya, dia akan dipakai menjadi seorang pahlawan. Seperti saat ini, Tuhan ingin memakai saya dan Anda menjadi senjata kebenarannya. Ketika kita percaya dan kita memegangnya, kita memasukkannya dalam diri kita. Maka kalau kita membaca Hakim-Hakim 6, 7, dan 8, kita melihat Gideon dipakai Tuhan. Luar biasa. Gideon berubah menjadi seorang pahlawan luar biasa. Dan akhirnya Gideon membebaskan sukunya daripada suku Midian. Dia menjadi pahlawan yang besar. Dan yang dilakukan Gideon adalah Gideon mendengar dan Gideon percaya dan masukkan firman itu dalam dirinya. Lalu Gideon karena dia percaya, dia melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan baginya. Sehingga Tuhan mengubah hidup Gideon menjadi seorang pahlawan. Saya percaya saat ini, kalau Tuhan bisa mengubah Gideon, maka Tuhan juga akan mengubah kita pada saat ini. Menjadi orang-orang yang sukses,
orang-orang yang berhasil. Meskipun keadaannya di tengah kesesakan. Karena Gideon dijadikan seorang yang sukses dan berhasil menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah tekanan daripada suku Midian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mau membuka hati, kita mau menyerahkan anggota tubuh kita, dan kita mau dijadikan senjata kebenaran, kita mau yang seperti dikatakan, mengisi hidup kita dengan perintah Tuhan, mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga amunisi demi amunisi firman Tuhan dimasukkan dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi senjata kebenaran yang ampuh dan kuat, yang selalu menjadi pemenang. Amin. Kebenaran akan mengubah kehidupan seseorang, dan juga kebenaran akan mengubah cara berpikir seseorang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, 12 orang pengintai dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Pada saat itu, maka mereka memasuki tanah Kanaan. Pada saat di perbatasan, 12 orang pengintai ini mulai memasuki tanah Kanaan. Dan 10 orang pengintai pulang dan mulai menyampaikan kabar kepada Musa dan kepada segenap orang Israel. Mereka berkata, negeri yang kita masuki baik, sangat baik, berlimpah susu dan anggurnya. Tetapi mereka berkata bahwa di situ banyak sekali orang-orang raksasa. Di situ ada berdiam orang Amalek di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pergunungan, orang Kanaan di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dan mereka berkata, tidak mungkin kita bisa masuki. Orang-orang raksasa, orang enak akan membuat kita seperti belalang, dan mereka akan memakan kita. Itu akan Anda baca ketika Anda baca di Bilangan 13 ayat 27 sampai ke 33. 10 orang pengintai ini mulai memperkatakan perkataan yang negatif, karena yang di dalam hati mereka bukanlah firman Tuhan. Mereka sama seperti pada masa mereka diperbudak, memiliki pikiran negatif. Kalau kita membaca Matius 15 ayat 18, maka dicatat apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati. Kita perlu memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, sehingga firman itu bertumbuh dan firman itu berbuah. Firman itu akan mengubahkan hidup kita, yaitu kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Dan kalau firman itu tidak ada di dalam hati kita, maka seperti yang dicatat Matius 15 ayat yang ke-19, firman Tuhan mencatat, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jika kita tidak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka inilah yang terjadi, pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak mendatangkan kebenaran. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Saat firman ada di dalam hati kita dan memenuhi hati kita, maka ketika masalah datang, kita akan penuh dengan kebenaran. 10 orang pengintai ini bukan tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mengikuti tuntunan Tuhan, tapi apa yang mereka dengar dari firman Tuhan tidak mereka masukkan dalam hati mereka. Mereka hanya mendengar, tapi tidak mau masukkan dalam hati mereka. Sehingga pada saat masalah datang, yang mereka lihat adalah masalah, yang mereka percayai adalah masalah, yang mereka besar-besarkan adalah masalah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena dalam hati mereka tidak ada firman yang sudah didengarnya. Mereka tidak memasukkannya. Mereka mulai berpikiran negatif. 2 orang pengintai yang bersama-sama dengan mereka, yaitu Joshua dan Kaleb. Mereka berkata lain di Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Maka firman Tuhan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Joshua dan Kaleb
kedua orang ini dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi kebenaran. Hati mereka penuh dengan kebenaran, hidup mereka penuh dengan kebenaran. Mereka mengisi hidup mereka dengan kebenaran. Sepanjang perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, maka kebenaran demi kebenaran, yaitu pada saat Tuhan berfirman, mereka mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Sehingga dikatakan, jikalau Tuhan berkenan, jikalau Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita, kita akan sanggup memasukinya. Kedua pribadi ini tidak melihat kepada orang raksasa, tidak melihat kepada orang-orang yang akan mereka hadapi, tapi mereka memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Di pikiran mereka ada kebenaran. Karena Tuhan pernah berjanji akan membawa mereka keluar dari padang gurun ke tanah Kanaan. Saat-saat ini, mungkin Anda pernah mendengar firman Tuhan. Anda selalu mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kita naik dan tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan berhasil, kita akan sukses, kita akan lebih dari pemenang. Itu adalah iya dan amin. Yang perlu kita lakukan adalah masukkan dalam diri kita dan isi hidup kita dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Maka pada saat masalah datang, yang keluar dalam diri kita adalah apa yang sudah kita dengar. Mungkin saat ini kita sedang dilanda masalah, bisnis sedang lesu. Mungkin Anda mengalami gangguan kesehatan. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Kalau Tuhan berjanji Anda akan sukses, Anda akan sukses. Kalau Tuhan berjanji Anda akan sembuh, Tuhan, Anda akan sembuh. Amin. Jadi jangan khawatir. Jadilah seperti dua orang pengintai. Isi hidup Anda dengan kebenaran. Maka ada kebenaran yang keluar dari hidup Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengusaha saya sering mengalami bagaimana saya bertemu dengan saingan-saingan. Saya bertemu dengan orang-orang yang hendak menjatuhkan saya. Saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi lawan saya. Ketika saya berhadapan dengan mereka, maka memang secara manusiawi terkadang kita merasa kita kalah. Tapi kebenaran akan menuntun kita, kebenaran akan memberi kita kekuatan. Apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan akan membawa kita, memberi saya kekuatan. Saya berpikir bahwa memang lawanku lebih kuat, tapi Tuhan yang bersama denganku lebih besar daripada lawanku. Saya melewati hari-hari saya dalam bisnis, dalam pelayanan, di dalam segala hal bersama-sama dengan Tuhan, dan saya melaluinya. Saya keluar dari masalah saya. Saya percaya Mazmur 34 ayat 19 mencatat, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Dengan cara bagaimana? Dengan firman-Nya. Ingat, Tuhan mengubah hidup Gideon dengan firman-Nya. Tuhan mengubah hidup orang Israel dengan firman-Nya. Tuhan menuntun umat Israel keluar daripada Mesir, masuki padang gurun sampai ke tanah Kanaan dengan berfirman kepada mereka. Jadi saat ini kalau Tuhan di tahun 5781 ini ingin kita mendengar suaranya, ingin kita memperhatikan suaranya, maka Tuhan sedang ingin menuntun setiap kita orang-orang percaya melewati masa-masa sukar ini. Dan kita akan memasuki satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita akan keluar sebagai pemenang. Anda akan keluar sebagai pemenang. Ayo katakan kepada orang sama kiri kanan Anda, Anda akan keluar sebagai pemenang. Anda akan berhasil. Amin. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita masukkan isi hidup kita dengan kebenaran. Baca firman setiap hari, renungkan dan lakukan. Maka Yosua 1 ayat 8 mencatat, engkau akan berhasil dan beruntung dalam setiap perjalanan hidup Anda. Dia tidak mencatat bahwa keberhasilan dan keberuntungan tergantung dengan masa-masa keadaan yang terjadi. Masa pandemik, maka tidak ada menjamin keberhasilan keberuntungan Anda. Tidak. Alkitab tidak mencatat ada masa-masa pandemik yang menghalangi Anda. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita memegang kunci Daud. Saat kita membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Saat kita menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Dan saya percaya,
bahwa firman Tuhan iya dan amin. Berlaku bagi Anda dan saya. Kebenaran akan mengubahkan keadaan kita. Kebenaran akan mengubah cara berpikir kita. Kebenaran akan mengubah kita menjadi senjata kebenaran Allah. Artinya hidup kita akan menjadi penuh dengan kuasa. Hidup kita akan kuat menghadapi masa-masa pandemi ini, masa-masa sukar apapun yang akan Anda alami di masa-masa mendatang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 13 tahun saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan banyak saya lalui masa-masa sukar, banyak saya lalui masa-masa di mana keadaan seakan-akan saya tidak sanggup. Tetapi saya mengisi hidup saya dengan kebenaran, dengan firman. Saya senang merenungkan firman. Dan ketika masalah datang, ketika kesukaran datang, maka saya tahu, saya selalu mengucapkan kata-kata yang beriman. Karena yang ada dalam diri saya dipenuhi kebenaran. Ketika masa-masa sukar, usaha lagi sepi, usaha lagi turun, dan saya pernah bersaksi bahwa anak saya ingin sekolah ke luar negeri. Masa-masa itu maka saya mendengar firman Tuhan dari gembala kita, dari gereja kita, bahwa Musa bersama dengan umat Israel ketika di tengah kesesakan, di belakang ada tentara Firaun, di depan ada laut Tebraun. Saat kita percaya, saat kita bersama Tuhan, Tuhan akan bawa kita melaluinya. Dan firman itu yang saya dengar pada masa itu menjadi rema. Ada dalam diri saya, di hati saya, di pikiran saya. Dan pada saat masa kesukaran datang, saya teringat dari isi hati saya, dari hati saya keluar renungan rema yang sudah saya dengar. Dan saya memegang rema ini. Saya percaya apa yang sudah saya dengar melalui firman Tuhan itu akan terjadi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun saya melaluinya. Saya berhasil menghadapinya, saya berhasil menang atas kesulitan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika memulai perjalanan hidup saya mulai ke gereja, maka saya ini adalah seorang yang gagal. Saya tidak pernah berhasil dalam hidup saya. Usaha saya bangkrut, dan pada saat itu juga saya kehilangan segalanya. Tetapi pada saat saya kembali, saya datang ke gereja dan saya memasukkan firman. Saya mau membuka hati. Saya mau disiapkan Tuhan menjadi alat dan senjata kebenarannya. Saya menyerahkan anggota tubuh saya kepada Tuhan, yaitu mata saya, pikiran saya, hati saya, segala anggota tubuh saya untuk menerima firman-Nya. Maka 13 tahun berlalu. Dari orang yang gagal, dari orang yang sudah kehilangan segalanya, dari orang yang sudah tidak memiliki pengharapan, hari ini saya berdiri dan bisa menyaksikan, mengatakan kepada Anda melalui ibadah online bahwa kebenaran akan mengubahkan hidup setiap kita. Karena kebenaran telah mengubah hidup saya. 13 tahun kegagalan saya, Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Orang yang berkata tidak mungkin, Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mengubah saya. Hari ini hidup saya sangat diberkati. Keluarga saya, anak-anak saya, semuanya diberkati Tuhan. Dan pelayanan saya diberkati Tuhan. Usaha saya semakin hari semakin diberkati Tuhan. Semua karena ada firman, ada kebenaran yang mengubahkan kita. Amin. Dan supaya kembali isi hidup Anda dengan kebenaran. Karena tahun ini Tuhan kembali mengingatkan kita. Tuhan kembali menyerukan kepada kita, memperhatikan apa yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti yang dicatat di Yesaya 48:18, kebahagiaan Anda, damai sejahtera Anda akan seperti air sungai yang mengalir, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan itu Anda akan alami pada masa-masa ini dan masa-masa seterusnya, ketika Anda mau membuka hati Anda dan menyediakan hati Anda dan memasukkan firman Tuhan ke dalam diri Anda, ke dalam pikiran Anda, sehingga Anda sanggup, Anda bisa, dan Anda akan diubah menjadi senjata kebenaran Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan saya percaya jika Tuhan mengubah kehidupan saya, karena saya mau menyediakan hidup saya menjadi senjata kebenaran, saya menyerahkan anggota tubuh saya, dan saya mau hidup di dalam Dia, yaitu hidup dalam Tuhan, dan saya mau firman Tuhan itu ada di dalam diri saya. Maka seperti yang difirmankan Tuhan, ketika saya berdoa, saya meminta pertolongan Tuhan, pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Ketika saya berdoa untuk terobosan, Tuhan memberikan terobosan. Ketika saya berdoa untuk orang yang sakit, maka orang yang sakit juga disembuhkan. Ketika saya berdoa untuk anak-anak saya, maka saya melihat anak-anak saya begitu diberkati. Begitu juga dengan Anda. Tuhan mengubah Gideon, Tuhan mengubah saya. Saya percaya kebenaran juga akan mengubah Anda. Kebenaran akan mengubah setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jikalau tahun ini, maka Engkau Tuhan begitu mengasihi umat-Mu. Di tengah-tengah pandemik, Engkau Tuhan hadir dan Engkau memberi tuntunan bagi kami, supaya setiap kami memperhatikan kebenaran-Mu, supaya setiap kami memperhatikan apa yang keluar daripada mulut Tuhan, yaitu kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu ya Bapa. Bapa, ajar kami, urapi kami, berikan kami hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kebenaran-Mu akan semakin hari, semakin memenuhi hidup kami. Dan kami tahu kebenaran-Mu akan mengubahkan hidup setiap kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan di saat-saat ini, Engkau mendengar setiap orang-orang yang sedang berdoa, orang-orang yang mencari wajah-Mu Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, dan jemaat GBI BCP Jodoh Batam. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mendengar doa mereka, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang akan menuntun mereka dengan kebenaran-Mu dan mengubah setiap kekasih-Mu dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang membuka hati dan menyerahkan anggota tubuhnya menjadi alat-alat kebenaran-Mu dan diubah menjadi senjata kebenaran-Mu, akan berubah menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan kuasa, yang doanya penuh kuasa, yang perbuatannya penuh kuasa, yang nubuatannya penuh kuasa, dan hidupnya penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, makasih Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan Tuhan sekali lagi berkat-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas setiap orang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kami akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan, dan kami akan diubahkan menjadi orang-orang yang berhasil dan menang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita ucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, buat saudara yang hari ini yang dikasihi Tuhan, kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Untuk itu, saya mengajak saudara semua untuk mengikuti doa saya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sudah mengucapkan doa untuk lahir baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat datang untuk saudara semua. Nah, bagi saudara, Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki tempat beribadah dan ingin menjadi jemaat tetap GBI BCP Batam, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja di tempat ini di nomor telepon 0811 7757 868. Sekali lagi 0811 7757 868. Atau mungkin ada di antara saudara yang ingin didoakan
Dan juga yang tadi sudah menerima Tuhan Yesus juga dapat menghubungi di nomor yang tersebut tadi, 0811 7757 868. Nah, akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah penopang hidup kami ya Tuhan, maka kami bersorak bagimu. Kami berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersama.